Pernah kepikiran nggak sih, apa yang terjadi sama data kamu setelah kamu kasih ke sebuah perusahaan? Nah, semua itu adalah bagian dari keamanan aset. Ini adalah konsep yang penting banget untuk mastiin informasi paling berharga, entah itu punya perusahaan atau punya kamu, tetap aman. Yuk, kita bedah bareng-barang cara kerjanya. Pertanyaan kuncinya sebenarnya ini. Emangnya semua data itu sama pentingnya? Jawabannya, jelas enggak dong. Rahasia dagang sebuah perusahaan pastinya jauh lebih penting daripada brosur yang mereka sebar ke publik. Nah, memahami perbedaan nilai inilah yang jadi jantung dari keamanan aset. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat gimana nilai data itu ditentuin. Terus, kita intip siapa aja yang menjaganya, gimana cara melindunginya, dan apa yang terjadi saat data itu udah nggak dibutuhin lagi. Siap? Mari kita mulai. Bagian 1. Berapa nilai data Anda? Fondasinya ada di klasifikasi data. Logis kan? Sebelum kita bisa melindungi sesuatu, kita harus tahu dulu seberapa berharga benda itu. Jadi, apa sih klasifikasi data itu? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak lagi baras-baras rumah. Kamu pasti nggak akan nyimpen perhiasan di tempat yang sama dengan tumpukan koran bekas kan? Nah, proses ini persis sama, tapi buat informasi. Kita kasih label ke data berdasarkan seberapa sensitif isinya, biar kita tahu seberapa ketat harus menjaganya. Nah, yang menarik nih, dunia bisnis sama pemerintah itu ternyata punya cara pelabelan yang mirip-mirip. Di perusahaan, data super rahasia mungkin disebut proprietary. Ini tuh setara sama top secret di pemerintahan. Intinya sama, ini data penting banget harus dijaga super ketat. Dan ini dia, ada satu aturan emas yang nggak bisa diganggu-gugat. Sebuah media penyimpanan, misalnya flash disk, labelnya harus selalu ngikutin data paling sensitif yang ada di dalamnya. Jadi, meskipun cuma ada satu file top secret di antara ribuan file publik, ya seluruh flash disk itu wajib dianggap top secret. Titik. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 2 untuk melihat gimana ceritanya berlanjut, perjalanan data. Kita bakal ikutin siklus hidup data dari lahir sampai akhir. Setiap data itu, percaya atau enggak, punya siklus hidup, persis kayak makhluk hidup. Mulai dari saat ia dibuat, sampai akhirnya nanti dihancurkan, setiap fase perjalanannya itu butuh perlakuan dan perlindungan yang beda-beda. Inilah inti dari manajemen data yang baik. Siklus ini bisa kita pecah jadi 4 fase utama. Semua berawal dari pengumpulan, dan di sini persetujuan pengguna itu kunci utamanya. Setelah itu, data akan digunakan untuk keperluan bisnis. Kalau udah nggak relevan lagi, data akan disimpan untuk jangka waktu tertentu, sebelum akhirnya sampai ke tahap paling akhir, penghancuran yang aman dan tuntas. Bagian 3, para penjaga data. Soalnya data kan nggak bisa melindungi dirinya sendiri ya. Dia butuh orang-orang yang punya tugas dan tanggung jawab spesifik untuk menjaganya tetap aman. Coba bayangin deh, ada 2 peran utama di sini. Pertama, ada pemilik data. Biasanya ini manajer senior, dia itu kayak arsiteknya. Dialah yang nentuin data ini penting atau enggak, siapa aja yang boleh akses. Terus ada kustodian data, ini tim teknisnya. Dia itu kayak kontraktor yang membangun sistem keamanannya sesuai cetak biru dari si arsitek. Yang satu bikin keputusan strategis, yang satu eksekusi teknis. Nah, sekarang kita bahas peralatannya. Baju zirah dan alarm data. Ini adalah teknologi-teknologi yang dipakai untuk menjalankan semua aturan yang udah dibuat sama para penjaga data tadi. Data itu pada dasarnya ada dalam 2 keadaan. Ada data at rest atau data yang lagi tidur di hard drive. Ini cara terbaik melindunginya ya pakai enkripsi disk penuh, contohnya BitLocker. Sebaliknya ada data in motion, data yang lagi jalan-jalan di jaringan. Nah, ini harus diamankan pakai protokol seperti TLS. Itu loh yang bikin ada ikon gembok di browser kamu. Selanjutnya, ada yang namanya Data Loss Prevention atau DLP. Anggap aja ini kayak satpam super canggih di gerbang perusahaan. Sistem ini secara otomatis ngecek paspor atau label klasifikasi dari setiap data yang mau keluar lewat email, USB, apapun. Kalau nggak sesuai aturan, langsung ditolak. Di zaman sekarang di mana kita semua pakai layanan cloud kayak Google Drive atau Office 365, ada lagi nih penjaga lain yang namanya CASB. Dia ini jadi semacam calo atau perantara antara karyawan dan layanan cloud. Tugasnya, memastikan semua aturan keamanan perusahaan tetap ditaati, nggak peduli data itu diakses dari mana. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima babak terakhir, akhir hayat dan penghancuran yang aman. Percaya deh,
Tahap yang sering banget dilupakan ini sama pentingnya dengan tahap penciptaan data itu sendiri. Nah, ini membawa kita ke konsep yang namanya remanensi data atau hantu data. Ternyata, pas kamu tekan tombol delete, file itu nggak benar-benar lenyap. Sisa-sisanya, si hantu ini bisa aja masih ketinggalan di hard drive dan kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa dipulihkan lagi. Ini resiko keamanan yang nyata banget. Untuk ngusir si hantu data ini ada standar profesionalnya. Salah satunya diagram alur dari NIST ini. Tenang, jangan pusing lihat gambarnya. Anggap aja ini kayak peta petualangan buat data. Bergantung pada seberapa sensitif datanya dan mau diapakan perangkatnya, peta ini bakal ngasih tahu langkah-langkah paling tepat buat mastiin data itu benar-benar musnah selamanya. Oke, ayo kita coba pakai peta tadi buat skenario nyata. Kamu punya hard drive, isinya data dengan tingkat keamanan sedang. Rencananya, hard drive ini mau dijual. Nah, menurut aturan main, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kita ikutin alur di diagram tadi, jawabannya jadi jelas banget. Karena hard drive ini mau dijual, artinya bakal keluar dari kendali kita, maka prosesnya harus di-purge. Ini bukan sekadar delete biasa ya, tapi proses menimpa data berkali-kali sampai mustahil buat dipulihkan. Setelah itu, kamu wajib memvalidasi atau ngecek ulang kalau prosesnya sukses. Dan terakhir, semuanya harus didokumentasikan. Jadi, 3 langkah krusial, hapus total, verifikasi, dan catat. Jadi, kita sudah menelusuri seluruh perjalanan hidup data di dunia korporat. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget. Sekarang Anda tahu gimana perusahaan besar melindungi aset data mereka? Pertanyaannya, bagaimana Anda mengelola siklus hidup data pribadi Anda sendiri?